Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan lagi satu set body halus Jupiter MX New, dimana permintaan kali ini customer ingin mengecat bodinya berwarna biru federal atau biru Movistar. Seperti biasa, langkah awal yang kita lakukan adalah pengamplasan untuk menghaluskan permukaan sebelum disemprot dan menghilangkan bekas-bekas baret halus. Dan apabila ada baret-baret yang dalam, kita bisa menggunakan dempul untuk menutupi baret tersebut. Setelah itu kita cuci agar bekas-bekas amplasan kita tidak menempel pada bodi-bodi yang akan kita semprot. Setelah dicuci bersih, kemudian kita lap seluruh bagian bodi, kemudian kita keringkan. Dan beginilah hasil saat sudah kering. Kemudian di sini saya mencampur yaitu silver metallic jenis NC dan Suzuka Federal Blue agar tapi di sini Federal Blue-nya sedikit saja. Cuma ini buat dasaran saja. Mengapa saya memberi sedikit warna biru? Agar pada saat menyemprot warna biru atau warna utama ke media, itu lebih gampang untuk menutup dan menghindari belang-belang. Perbandingan antara silver dan biru sekitar silver 80% dan biru 20%. Anggapnya sedikit saja birunya agar tidak terlalu biru, dan partikel metalik dari silver masih kelihatan di permukaan. Oke, kita masuk ke bagian pengaplikasian cat dasar. Di sini harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau mengaplikasikan cat dasar itu jangan langsung tebal. Mengapa demikian? Agar cat yang di bawah atau cat lamanya tidak gampang keriput atau keriting. Itu mengapa saya sarankan tipis-tipis dahulu. Seperti yang kita lihat di video ini, saya menyemprotnya tipis sebanyak 2 lapis. Jeda di setiap lapisnya itu saya berikan sekitar 5 menit per lapis, secara tipis demi sedikit. Itu walaupun tipis, lama kelamaan kan akan tebal juga. Jadi jangan terlalu nafsu untuk berburu langsung jadi atau gimana gitu, maksudnya jangan langsung tebal agar tidak mudah keriting. Karena bagian di bawah cat itu kita mengantisipasi agar tidak keangkat ke atas yang disebabkan oleh thinner. Dan beginilah hasil semprotan dasaran sebelum naik warna biru Movistar atau Federal Blue dari Suzuka. Oke, langkah berikutnya kita mixing antara cat warna utama dan thinner. Biru yang saya gunakan di sini adalah
dari merek Suzuka yang nama catnya kalau nggak salah ini Federal Blue dari Suzuka. Untuk kodenya saya kurang tahu pasti, tapi nama kode warnanya itu Federal Blue. Perbandingan yang saya pakai adalah 1:1,5. Mengapa saya menggunakan 1:1,5? Karena Federal Blue merek Suzuka ini sangat sulit untuk larut pada thinner. Kadang ada kayak muncul kayak kerikil-kerikil kecil. Itu mengapa saya berikan thinner agak banyak gitu, supaya lebih mudah larut. Nah, lanjut ke penyemprotan. Untuk biru ini lakukan penyemprotan tipis-tipis, karena kalau langsung tebal, biru ini gampang belang karena sifatnya agak transparan. Oh ya, yang perlu diperhatikan setiap naik ke warna atau warna berikutnya, pada saat menuangkan cat itu gunakan penyaring atau saringan sebelum masuk ke spray gun. Kenapa? Agar kotoran-kotoran kecil itu tidak ikut ke dalam semburan spray gun. Dan sebelum menyemprot ke media itu usahakan lap menggunakan lap khusus seperti Teclot. Itu bisa menempel minyak atau debu-debu yang ada di media. Kalaupun punya degreaser itu juga lebih bagus. Degreaser itu ada beberapa jenis merek, salah satunya Auto Glow, mungkin banyak lagi gitu degreaser yang lainnya. Gunanya menggunakan Teclot degreaser agar permukaan media terhindar dari mungkin percikan minyak atau debu-debu halus yang dapat menyebabkan terjadinya bintik-bintik pada cat atau buih-buih itu seperti lubang-lubang jarum. Itulah gunanya Teclot dan degreaser. Dan inilah hasil dari pengecatan warna utama di Federal Blue. Setelah media yang kita semprot warna utama tadi kita keringkan hingga benar-benar kering, lalu setelah kering siap untuk kita pernis. Ingat, di sini harus benar-benar kering sebelum naik ke tahap pengekliran atau finishing. Kenapa? Karena kalau tidak benar-benar kering itu pasti akan keriting, pasti bakal trouble, yang dimana ujung-ujungnya kita kerja 2 kali seperti itu. Dan perbandingan yang saya gunakan di sini adalah 4:1:3. Saya mengikuti TDS yang ada di kaleng. Dan pernis yang saya gunakan di sini adalah Belcoat tipe 8200 yang glossy. Thinner yang saya gunakan di sini adalah thinner View eceran. Kalau ditanya apa bisa, apa enggak bintik, apa enggak berbuih, ya bisa, tergantung cara penyemprotannya. Nah, seperti biasa, sebelum naik pernis usahakan media itu harus bersih, benar-benar bersih.
Kalau bisa lap dengan lap yang bersih seperti Teclot, itu lap khusus yang seperti ada lem-lemnya di bagian lapnya gitu. Nah kemudian usahakan penyemprotan pernis itu di ini bagian pinggir-pinggirnya dulu, karena itu kadang kita lupa bagian sudut-sudut. Metode yang saya gunakan di sini adalah seperti yang lagi rame sekarang dipakai oleh suhu kita ya, one visit aplikasi, yaitu pernis sekali jadi. Tekniknya seperti maksudnya cara nyemprotnya itu dari titik A ke titik B, diulang ke seperti itu lagi hingga 2 lapis dari titik A ke titik B. Kelebihan dari one visit aplikasi ini, apalagi seperti saya yang tidak punya oven, itu sangat minim dengan debu. Kenapa minim dengan debu? Karena dia sekali jadi otomatis debu yang menempel hanya di permukaan pernis saja. Apabila kita melakukan seperti apabila kita melakukan flash time, itu pada saat penyemprotan kedua otomatis penyemprotan pertama pasti ada debu-debu halus yang menempel. Itu kenapa saya menggunakan one visit aplikasi pada saat melakukan pengekliran. Dan beginilah hasilnya setelah melakukan 2 lapis pengekliran dengan metode one visit application. Bisa dilihat sangat minim debu dan sangat glossy. Dan saya juga akan menampilkan bagaimana saat proses dipasang, dan inilah saat proses pemasangan dan sudah jadi siap diambil ownernya. Menurut saya belkot ini bagus, tidak banyak dropnya, dan oke lah, mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.